Tuhan bersuara pada hati saya dan berkata bahwa dia adalah jodohmu. Saya pikir nggak mungkin karena dia itu di Pademangan 3 Gang 14 nomor 27. Saya itu di Panglima Polim, saya itu di Cukup jauh ya, Bu. jauh. Terus sekolah lingkungan saya juga beda Beda latar orang-orangnya. belakang ya pasti ya, Bu. Teman-teman saya adalah teman-teman dari Panggudi Luhur, Kanisius gitu kan. Lah ini siapa gitu loh. Saya pikir gitu kan, lain banget sama teman-teman saya gitu yang lain. Beda banget. Lalu saya sempat tanya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan apakah benar dia kan gak cocok latar belakangnya. Beda banget ya, Bu. Segi ekonomi juga gak cocok juga. Dia kan bukannya sederhana banget gitu ya. Malah belum jadi siapa-siapa juga. Bukan apa-apa juga. Karir ya, Bu. Nah, kira-kira Bu sejak saat itu apa tuh yang jadi faktor terkuat untuk Ibu akhirnya punya satu kepastian bahwa kayaknya ini jodoh saya nih. Shalom, jumpa kembali dengan kita di TSW Talk. Dengan aku Anita dan... Hai, I'm Belle. Iya, apa kabar sahabat TSW? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Amin. Tidak terasa ya, sudah di bulan yang baru kita akan bersama-sama kedatangan narasumber yang luar biasa. Seorang ibu pengusaha, seorang fashion designer ya. Bahkan beliau juga seorang yang sangat sibuk sebenarnya Bella. Tapi masih punya kesempatan untuk ada bersama-sama dengan kita mengisi di podcast kita TSW Talk pada hari ini. Sekali. Jadi kita sambut saja ya ibu yang luar biasa cantik, Ibu Tina Andrea. Halo, shalom. Anita Tina. dan Belle. Senang banget nih Ibu Tina. Senang sekali. Bisa Kita yang berkesempatan senang di sini. banget ya. Iya. Ini kehormatan loh buat kita punya kesempatan. Sama-sama. Bisa Saya juga bersama ikut dengan Ibu bisa Tina saat bersukacita ini. bersama-sama. Saya yakin Ibu Tina Iya. punya banyak kisah yang bisa menginspirasi sahabat-sahabat significant Yes, woman ya. pastinya. Karena Ibu Tina ini podcastnya ceritanya juga sudah banyak didengar di YouTube, Iya. di berbagai platform. Dan hari ini berkesempatan kita juga bisa mewawancarai Ibu Tina di TSW Talk. TSW Talk. Yes. Ya, jadi untuk hari ini ya Ibu ya, kita punya satu tema, kita mau korek-korek dikit nih. Gimana sih sebenarnya kisah cintanya ya? Waduh, kisah ini cintanya yang behind the Tina scene ya, behind the scene ya. Iya, dengan Pak Joni yang kita Gitu ya. kenal, hairstylist yang luar biasa nih. Kalau kita lihatnya sekarang kan sudah menjadi pasangan suami istri yang luar biasa diberkati Tuhan, unit usahanya banyak, terus udah gitu ibu juga memiliki keluarga yang diberkati Tuhan, anak-anak yang sekolah ada di luar negeri, yang luar biasa lah ya. Nah kita mau tahu gitu latar belakangnya ibu waktu itu sebelum ketemu dengan Pak Joni sampai Gimana bertemu ya? gitu. Penasaran kan? Semuanya gitu. juga pengen tahu, semua remaja dan putri-putri. Iya. Sebuah kisah cinta itu ya nggak pernah akan habis loh. Karena ternyata memang itu adalah legacy. Di mana pertemuan dua orang yang tidak pernah disangka-sangka. Kalau kita bilang sekarang ini namanya jodoh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berpikiran kita pasti jadian nih sama si A gitu ya. Tetapi karena kita berjalan dalam Tuhan jadinya kita sama si B gitu. Gimana ceritanya gitu Kalau kan kata ya. anak zaman sekarang tuh plot twist. Iya, Kisahnya ya bisa kan kok berubah bisa twist gitu. begitu. Nah ini juga hampir-hampir. Hampir-hampir jadi sama si kok kenapa jadinya sama si B gitu. Nah, iya itu dia. Hal yang mustahil kayaknya ya karena gak masuk akal. Rencana Tuhan ya Bu ya. Tetapi memang ada sesuatu yang berbeda. Karena saya merasakan bahwa Tuhan itu
campur tangan dalam kehidupan kita, besar dan kecil. Setiap langkah kita itu bukan keputusan kita. Seharusnya kita percaya bahwa setiap langkah kita ke depan itu Tuhan udah bikin plotnya sendiri. Jadi kita harus ikutin naskahnya dia. Jangan ikut naskah kita atau mood board kita sendiri gitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang karena apa? Pikiran kita tuh nggak nyampe sama pikiran Tuhan. Saya bercerita begini. Jadi latar belakang saya pertemuan sama Pak Joni itu bukan suatu kebetulan menurut saya ya. Karena saya ini adalah murid sekolah minggu yang sangat taat waktu usia 10. Padahal keluarga saya nggak ada yang Kristen sama sekali. Lalu kemudian saya itu pergi ke sekolah minggu sendirian dan minta diantar supir. Sementara keluarga saya yang lain gak ada yang ikut. Tetapi saya tuh percaya orang percaya dalam satu rumah katanya. Guru sekolah minggu bilang seisi rumahnya diselamatkan. Lalu saya mulai berdoa begitu aja. Sampai 11 tahun baru dijawab. Nah, saya rasa itu adalah sebuah tuntunan Tuhan. Umur saya 16 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Banyak orang nanya dari umur 10 umur 16 saat remaja datang pertama kalinya umur 10 ya Bu ya. Datang pertama jadi murid sekolah minggu umur 10. 16-nya saya jadi melamar guru. Karena saya merasa ada panggilan. Kok kayaknya kalau saya berbagi buat orang tuh kayaknya kok seneng sekali gitu. Happy banget. Jadi saya berangkat ngajar dengan uang jajan saya sendiri. Walaupun di rumah ada 4 mobil, saya nggak pernah pakai. Saya justru pakainya Bemo sama Mikrolet gitu loh yang ada di depan rumah Jalan Fatmawati. Hati saya tetap sukacita. Keluarga saya nggak ada yang Kristen, tapi saya jalannya sendiri, happy sendiri gitu. Jadi ikut kegiatan pemuda dan pemudi tentunya di gereja. Rajin ya Bu ya. Ya jadi abis ngajar kan kita ikut terlibat pemuda-pemudi. Terus kemudian saya bertemu dengan sang kekasih saya sekarang. Waktu usia saya 19 tahun. Tapi saat itu tuh gak pernah terpikir bahwa dia bakal jadi jodohku. Karena gak pernah di dalam pikiranku itu pengen punya pacar gitu loh. Gak ada. Jadi istilahnya saya dari 16 sampai 19 itu gak ada wakuncar, gak ada waktu kunjung pacar. Adanya waktu kunjungnya Tuhan ya. Iya, waktu sama Tuhan aja gunting-gunting prakarya gitu ya. Sibuk pelayanan gitu ya. Bu ya. Nah, saya bertemu dengan beliau, sebetulnya kan nggak masuk dalam daftar. Kenapa nggak masuk? Saya guru sekolah minggu. Sangat rapi, sopan bajunya. Nah, saya ketemu sama beliau yang orangnya stylish, pakai cut bray, bajunya blusnya ketat, kancingnya dibuka sampai ke puser. Jadi saya bisa pada zamannya ya waktu itu ya. Terus saya bisa hitung lagi tulangnya 1 2 3 4. Aduh, masih kurus ya Bu. Saya waktu itu kurus banget, nggak ganteng kayak sekarang belum ya. Nah, saat itu kan saya bilang dunia kita berbeda. Saya berpikir nggak mungkin punya lah, ini udahlah selesaikan gitu ya. Setiap kali dia datang kita tolak. Tetapi mungkin ada sebuah permohonan di hatinya Pak Joni. Mungkin ya sebuah kerinduan. Tetapi saya itu berjalan mengikuti apa yang saya inginkan. Setelah selesai SMA Tarkanita saya pergi ke Singapura. Belajar dressmaking, kemudian saya juga belajar desain di sana. Nah, waktu saya kembali tahun 1981 itu ketemu lagi sama beliau gitu. Kayaknya ketemunya tahun 80, kayaknya udah 1 tahun lebih deh, 1 tahun setengah gak ketemu. Bisa ketemu lagi dengan perantaran teman, maksudnya guru yang saya belajar rambut itu adalah rumahnya berdekatan dengan Pak Joni. Wah, jadi benar ya kalau udah jodoh rasanya kayaknya gak kemana ya Bu. Iya, kok bisa ketemu lagi ya? padahal udah setahun kan udah gak ketemu. lebih. Nah, lebih tidak lagi dari setahun. Terus tiba-tiba bisa aja ya Tuhan bikin ada yang kenal gitu. Nah, waktu kita datang pertama nggak ada Pak Joninya. Dia lagi ngajar karena dia orang yang sangat rajin. Dia ngajar di Puspita Marta saat itu. Dia ngajar hairdo ya Bu ya. Hairdo, rambut ya. Waktu itu juga dia lagi ngajar di tempat yang lain. Ada 2 sekolahan yang dia ajar.
Saya ke rumahnya nggak ketemu dengan Pak Joni. Tapi saya ketemu adiknya. Nah sang adik ini usianya baru 13-14 tahun gitu ada di rumah. Namanya Yopi Andrean. Oh iya kita tahu Yopi Andrean yang ya. penata rambut juga ya. Nah ketemu sama beliau pertama kali dia lihat muka saya. Lalu dia bilang, ini kamu yang namanya Tina ya? Saya heran, kok dia tahu muka saya gitu. Lalu belum pernah ketemu? Enggak, belum pernah. Ya, This is my first time. Iya. Lalu dia bilang, foto kamu ada di bawah bantalnya Joni katanya. Aduh malu banget, langsung mukaku merah, langsung pengen kabur sejauh-jauhnya gitu. Iya ternyata diam-diam ya punya fotonya ibu. Wow. Secret admirer. Iya gitu, jadi kan rahasia. lucu banget ya. Ternyata ya setelah itu Tuhan berkata, setelah saya menganggap dia teman saja, Tuhan bersuara pada hati saya dan berkata bahwa dia adalah jodohmu. Saya pikir nggak mungkin karena dia itu di Pademangan 3 Gang 14 nomor 27. Saya itu di Panglima Polim, saya itu di cukup jauh ya, Bu. jauh. Terus sekolah lingkungan saya juga beda orang-orangnya ya, pasti teman-teman saya adalah teman-teman dari Panggudi Luhur, Kanisius gitu kan. Lah ini siapa gitu loh. Saya pikir gitu kan, lain banget sama teman-teman saya gitu yang lain. Banget. Lalu saya sempat tanya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan apakah benar dia kan gak cocok latar belakangnya. Beda banget ya Bu. Segi ekonomi juga gak cocok juga. Dia kan bukannya apa sederhana banget gitu ya. Malah belum jadi siapa-siapa juga, bukan apa-apa juga. Karir ya, Bu. Nah, kira-kira Bu sejak saat itu apa tuh yang jadi faktor terkuat untuk Ibu akhirnya punya satu kepastian bahwa kayaknya ini jodoh saya nih. Lah itu yang tadi saya katakan, tadinya saya ragu-ragu, Tuhan berkata kepada saya, dia adalah jodoh saya. Saya ikut ambil keputusan rencananya Tuhan. Walaupun kalau secara jasmani nggak cocok. Satu nggak cocok karena pasti papa saya sedih. Karena memang benar waktu saya putuskan saya mau sama dia, papa saya yang sedih. Kenapa kamu tinggalin yang ini gitu loh. Oh ya jadi kan? Sebelumnya udah ada dijodohin ya Bu? Ada ya. Bukan dijodohin, emang mungkin saat itu kita kayaknya berjodoh. Kayaknya berjodoh gitu. ya. Rumahnya di Gunawarman, dia insinyur teknik pula dari Amerika. Kayaknya semuanya udah cocok ya. Cocok ya. Papa mamanya majelis gereja gitu kayaknya kayaknya ini yang perfect. Kurang gitu. lebih latar belakang sama ya. Iya. Nah ini yang menarik kan. Jadi memang sebenarnya sudah ada yang lebih cocok profilnya. Nah terus ada Pak disodorkan yang Andrean. ini. Kan sebuah pertanyaan kan. Kalau ditanya sama cewek-cewek zaman sekarang kira-kira gimana? Pilih yang mana ya? Yang satu pakai mobil, udah jaminan full deh ya, udah masa depan ya, gitu ya. Yang satu belum punya apa-apa gitu, masih pakai motor. Kalau zaman sekarang kayaknya susah tuh. Nggak mau dengar suara Tuhan dah. Aku dengar suara hatiku aja deh. Gitu, yang enak aja gitu. Yang enak aja ya, udah settle. Nah tapi justru ini menarik ya Bu. Justru waktu ketemu Pak Joni dalam keadaan gitu, Ibu ngalamin banyak proses pasti kan? Pasti. Nah boleh nih Bu diceritain proses-prosesnya. Satu adalah proses penaklukan diri sendiri. Apakah kita yakin bahwa itu adalah pilihan Tuhan? Pada saat kita mau berjalan di jalannya Tuhan sesuai, kita harus berkorban. Kita harus korban perasaan dan korban waktu. Karena saya memilih dan memutuskan untuk mengikuti pilihannya Tuhan, saya ambil komitmen. Komitmennya seperti ini. Waktu saya adalah saya pergunakan untuk mendampingi beliau. Yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Waktu saya adalah menjadi supporter buat dia. Oleh karena itu waktu dia buka salon, kita ada partnership dengan orang lain. Saya merangkap jadi kasir, saya jadi tukang keramas, saya jadi tukang kerembat, saya jadi tukang facial, saya juga bikin baju pengantin, saya naik turun. Saya melakukan selama 4 tahun sebelum kami benar-benar menikah. Berarti itu adalah sebuah harga yang dibayar. Betul Bu. Bukan terima dalam keadaan enak. Tetapi keadaan sangat tidak enak. Berjuang mendampingi beliau sampai kita itu mapan dan siap untuk berumah tangga. Itu satu, menaklukkan diri sendiri. Yang kedua adalah menaklukkan hati orang tua.
Iya. Iya, betul. Karena orang tua berpikir, aduh anakku ini bodoh banget gitu. Waktu aku mutuskan aku mau sama dia, papaku yang sedih. Kamu ini apa nggak salah katanya. Hidupmu itu bakal susah katanya dia bilang. Lalu aku berkata kepada papaku, Pak jangan khawatir ya. Tuhan Yesus tuh baik. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi aku. Tuhan pasti tidak akan pernah tinggalkan aku. Aku nggak akan pernah hidup kekurangan. Nanti papa lihat saja. Karena ini sudah menjadi keputusanku. Dan orang tuaku tidak bisa bikin apa-apa. Karena aku juga minta izin sama ibuku juga. Mah ini bagaimana? Langsung mamaku punya hati yang sangat bijaksana. Lalu mamaku berkata begini, kamu ikutin aja isi hatimu. Kata hatimu. Ya. Jadi saya dibebaskan untuk memilih dengan kata hati saya. Dan saya, orang tua saya merestui dan saya jalankan dengan penuh pengorbanan. Wah, gitu. Keren banget ya. Berarti bijaksana sekali ya Ibu. Iya, sangat bijaksana dan sepertinya ada benih-benih ya Bu, yang mungkin tertabur ketika Ibu masih kecil. Betul. Sehingga ada benih iman yang percaya bahwa nanti someday nih, Pak Joni ini akan berhasil jadi nih. berhasil karena Tuhan sudah janji sama saya dan berkata dengan sangat jelas bahwa Pak Joni itu adalah sebuah permata yang belum digosok. Berarti saya yang harus memolesnya. Nah, waktu saat saya memoles, saya harus ikut campurkan bersama-sama mendampingi beliau sampai yang kita lihat hari ini. Nama beliau sudah dikenal di mana-mana dan sukses besar juga dalam usahanya dan semuanya, dalam keluarga dan dalam karir juga. Berarti kan Tuhan gak pernah bohong sama kita. Benar banget Bu. Gitu. Jadi Ibu bukan cuma karena cinta buta. Gak ada. Sir-siran tuh gak ada. Sir-siran tuh gak ada. Gak ada. Jadi karena mentaati saja. Tuhan. Karena Tuhan udah berbicara kepada Ibu. Kalau ini jodohnya gitu kan. Gitu. Benar-benar mau taat. Iya benar. Untuk punya ketaatan kayak gitu kayaknya nggak mudah. Sangat rare. Tetapi justru saat ini adalah tantangan buat kita semuanya. Semuanya percayakah bahwa Tuhan itu ikut campur tangan dalam kehidupan kita, dalam langkah kita, dalam jodoh kita, masa depan kita. Kalau kita percaya, kita nggak akan ragu-ragu lagi. Walaupun dilihat kayaknya kok nggak cocok ya. Mungkin impian kita adalah A, kok ini B ini nggak cocok sama kriteria speknya kita gitu kan. Kita suka begitu ya. Melihat dari jasmani. Tapi Tuhan selalu melihat dari dalam hatinya. Bukan luarnya. Betul. Nah Bu, dalam proses seperti itu pasti ngalami tekanan juga ya. Mungkin dari keluarga Pak Joni, dari keluarga Ibu. Itu gimana Bu mengatasinya saat Sebetulnya begini, saya melihat justru waktu saat itu kan saya sudah jadi guru sekolah minggu. Saya itu masuk ke dalam keluarganya Pak Joni itu dengan penuh rasa belas kasihan. Karena banyak keluarganya yang belum diselamatkan. Jadi seolah-olah saya dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga ini. Waktu itu juga Pak Joni gak ke gereja juga, gak kenal Tuhan. Tapi melalui saya Pak Joni kenal Tuhan. Keluarganya, ibunya, jadi kakak-kakaknya Pak Joni, sisternya dia dengan suami dan keluarga besarnya yang lain juga kenal Tuhan. Jadi itu menurut saya sebuah misi. Bukan hanya untuk Pak Joni seorang, tetapi for the whole family. Ini yang saya tangkap. Karena saya masuk ke sana, hati saya penuh dengan belas kasihan. Kasihan banget sama keponakannya. Kasihan banget sama yang ini. Jadi setiap kali saya ke sana, saya kumpulin tuh keponakannya Pak Joni. Saya bikin sekolah mingguan gitu. Saya ajak nyanyi, saya ajak cerita gitu. Mereka kan masih kecil-kecil banget. Saya punya hati seperti itu. Ya, nah ini yang jarang ditemui di anak muda sekarang ya. Kalau orang mau anak muda sekarang biasanya mau yang instan. Nah yang sudah beres, serba udah jadi gitu. Apa boro-boro punya belas kasih. Belas kasih ya. Sama keluarga besar loh. Nah itu yang Tuhan taruh. Luar biasa ya. Jadi benar-benar Tuhan tuh punya planningnya besar banget ya Bu. Betul. Menempatkan Ibu di sisi Pak Joni itu bukan cuma buat sekedar jadi suami. Bukan buat satu orang, tapi
sekedar gitu. Semua orang, banyak sekali yang ada yang di belakangnya. dipikirin gak cuma diri sendiri, tapi seluruh keluarga besar. Dan saya bersyukur sekarang seluruh keluarga besarnya sudah diselamatkan. Banyak yang pelayanan juga. Ikut pelayanan. My sister-in-law aja udah barengan. My mother-in-law udah barengan dalam pelayanan. Jadi itu yang saya inginkan. Keponakanku juga ikut barengan. Ikut pelayanan. Nah berarti kan Tuhan tuh baik banget gitu loh. Itu kesenangan tersendiri ya Bu ya. Iya. Kayaknya kalau kita lebih bisa rewardnya daripada apa kesukaannya deh. Itu, besar banget. Cita banget gitu. Iya. Walaupun memang di awal-awal benar-benar menyangkal diri ya Bu. Ya. Menyangkal keinginan. Iya. Tapi pada akhirnya melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan gitu benar, loh. karena tugasku adalah merangkul keluarganya. Dari yang terhilang sampai balik lagi. Sampai ikut Tuhan. Sampai melayani Tuhan. Berarti kan misinya besar ya Tuhan. Gak pernah salah ya. Luar biasa banget Tuhan itu ya. Nah ngomong-ngomong soal pelayanan tadi Bu. Jadi sekarang kan sudah mulai melayani Tuhan ya. Sepertinya Tuhan sudah mulai memperlebar juga nih. Memperluas daerah-daerah pelayanan. Boleh cerita gak Bu gimana? Sebetulnya saya merasa ya sejak saya menikah sama Pak Joni. Itu adalah sebuah pelayanan. Lalu pada saat kita punya salon. Saya juga sudah membuat persekutuan doa untuk karyawan. Jadi ini sudah dimulai dari tahun 85, 86, 87. Dengan kecil-kecilan lah lingkungannya. Lalu kita bikin persekutuan keluarga juga. Saya pernah bikin persekutuan keluarga sebulan sekali ya. Dibuatlah arisan keluarga. Yaitu datang di rumah saya setiap bulan semua pada kumpul. Kita nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Seperti itu. Waktu itu kan ayah saya masih ada, ibu saya masih ada. Sekarang beliau kan sudah dipanggil Tuhan semuanya ya. Jadi apa yang kita lanjutkan, kita harus membuat sekup itu lebih keluar. Nah waktu itu saya ingat sekali tahun 98 saya harus pindah ke Amerika. Saya jadi pelayan Tuhan juga di sana untuk di GBI pertama di San Francisco. Saya mendapat bagian jadi ambil bagian dalam pendoa syafaat di sana. Terus seksi konsumsi juga. Terus bikin bukit doa di rumah saya. Jadi bukit doa itu bukan sekarang-sekarang tapi sudah dibangun sejak lama. Dari tahun 99. Nah itu adalah kesukaan yang besar. Dimana saya terus-menerus melakukannya. Dan saya pikir ini memang Tuhan yang punya rencana. Karena Tuhan itu berjanji. Jikalau saya melayani Tuhan, maka keluarga saya berarti suami dan anak-anak saya ada di dalam tangan Tuhan. Dan saat itu suami saya ada di Indonesia. Siapa sih yang gak khawatir dalam Krismon ya dari 98 sampai 2005 suaminya terpisah jauh gitu. Kan takut dicolong orang ya. Tapi yang ternyata enggak. Tapi enggak ya Bu. Iya benar-benar karena Tuhan udah janji loh. Dalam audible suara yang saya dengar. Ya, jadi Tuhan berkata kalau dengan juga dikirim malaikat pula. Malaikatnya datang mengunjungi saya. Maukah engkau melayani Tuhan? Saya lagi pikir aduh gimana suami saya, gimana 4 anak saya. Yang gak ada susternya, yang saya juga sibuk setengah mati. Tapi Tuhan berkata kalau kamu mau melayani Tuhan, suami dan anak-anakmu ada aman dalam tanganku. Dan saya percaya begitu aja. Sama seperti yang suara pertama bahwa saya harus memilih Pak Joni gitu. Saya mengikuti. Dan ternyata aman semuanya. Juga ya Bu? Audible ya? Karena itu sebuah kita yang mengasah sih sebetulnya dengan sebuah kehausan dan lapar dan dahaga akan firman Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mengejar Tuhan. Karena saya ingat waktu umur saya 17 tahun ya saya dengar KKR waktu itu ada di Gelora Senayan Rehat Bongke. Bahwa waktu itu hamba Tuhannya kan datang. Terus persembahan itu kan dikidarkan gitu ya, dikidarin pakai kantong gitu ya. Nah saya keluarin tuh uang jajan saya 1 minggu saya cemplungin ke situ. Pluk, 1 minggu saya puasa loh. Soalnya cuma minum air putih saya pergi ke library cuma minum. Nah saya sudah belajar untuk mengasihi Tuhan. Itu satu. Terus kedua saat saya jadi guru sekolah minggu. Setiap bulan saya pasti terima amplop yang namanya amplop transport. Nah, tapi amplop itu tidak pernah ku buka. Tidak pernah ku pakai. Amplopnya ku rapetin lagi. Ku masukkan ke dalam kantong persembahan. Berarti 5 tahun saya sudah menabur buat Tuhan. Dari keringat jerih payah saya sendiri. Untuk belajar
mengasihi Tuhan. Keren banget. Nah, karena saya melakukannya itu, mata Tuhan tertuju kepada saya. Iya. Tahun 1981 saya menerima Roh Kudus, urapan Roh Kudus, tanpa saya mengerti apa itu. Karena saya merasa ada aliran listrik yang masuk ke dalam diri saya, yang tiap hari membangunkan saya untuk membaca Alkitab. Tiap malam dibangunin. Memberikan rasa haus ya, Bu. Dan saya ambil pulpen dan saya pakai penggaris, saya bolpenin dan saya membaca itu bertahun-tahun lamanya. Wow. Berarti ada perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Dan saat itu juga saya melihat tahun 1981 itu keluarga saya semuanya diselamatkan, semuanya dibaptis. Wow, keren banget Tuhan ya. Karena lawatan Tuhan. Jadi memang Ibu Tina ini kalau sahabat Significant Woman bukan lihat Ibu Tina tuh rohani itu baru sekarang seperti ini dari muda. Tapi dari kecil belajar taatnya tuh dari kecil gitu ya. Sampai membangun hubungan dengan Tuhan demikian intim. Belajar menabur, belajar memberi hidupnya. Dan ya apa bahkan yang menyangkal diri ya. Iya menyangkal diri. Dan apa yang Ibu Tina tabur dari kecil sampai sekarang ya. Kita lihat hasilnya sekarang. Puji Tuhan. Wah, saya percaya ya saat ini sahabat Significant Woman yang menyaksikan dimanapun berada pasti sangat terberkati. Dengan bagaimana Tuhan memilih Ibu Tina sebagai hambanya, sebagai seorang penolong buat keluarga. Bahkan mempertobatkan seisi keluarga daripada calon suaminya saat itu. Jadi gak ada yang mustahil ya Bu. Gak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah menetapkan maka maju saja bersama Tuhan. Benar. Ya. Nah mungkin sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, saya percaya kita semua diberkati dengan kesaksian Ibu Tina. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan. Gini ya, kalau pesan saya sih sebetulnya itu gampang saja. Kalau kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus memberikan effort yang terbaik. Jangan pernah setengah-setengah. Karena kalau kita setengah-setengah, kita nggak akan pernah ketemu sama Tuhan. Apalagi Tuhan mempercayakan porsi lebih besar lagi dalam hidup kita. Pasti nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa audible tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus bisa dipercaya dulu. Tapi Tuhan mau lihat dulu effort kita dulu. Apa yang kita tabur dulu. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan kita tiap hari gitu loh. Dilihatin aja dulu. Sampai kita bilang, oke, kita percaya dengan kepolosan kita. Saya ingat waktu itu tante saya kerasukan setan ya. Saya kan sebagai guru sekolah minggu ya, polos-polos saja. Saya minta Tuhan, Kau mengasihi semua orang, Kau mengasihi tante saya. Dia saat ini aku minta orang buta Engkau bisa sembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Saat ini aku minta dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Tapi sejak itulah yang saya minta menerima listrik yang dari Tuhan itu. Nyetrum ke semua tubuh saya itu. Dan sejak itu saya juga terus bikin tanda salib. Mengatakan bertobatlah akhir zaman sudah dekat. Bertobatlah akhir zaman sudah dekat. Sepertinya hidup saya sudah digerakkan oleh sesuatu kekuatan yang di luar kekuasaan saya. Itu Roh Kudus itu ya Bu. Roh Kudus. Nah saya rasa seharusnya ya. Setiap kita harusnya seperti itu. Yang menggerakkan kita lagi bukan hati kita lagi. Tetapi ada sesuatu power yang lebih besar. Yang menggerakkan keinginan kita. Sehingga kita taat. Kita melakukannya step by step. Dan sehingga rencana Tuhan dalam hidup kita tuh terlaksana satu persatu. Itu loh yang saya lihat. Jadi pesan saya, kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, buat siapapun kita, mungkin masih remaja, belum punya jodoh, harus dengar-dengaran ya. Terus kemudian untuk ibu-ibu muda yang masih dalam perkawinan muda, taati saja. Karena jodoh yang kita pilih itu adalah jodoh dari Tuhan. Semua kekurangannya harus kita terima. Ya kan? Kekurangan dia, lebihnya dan kurangnya harus bisa kita terima. Karena nggak ada yang namanya rumah tangga itu aman-aman saja. Saya sudah memasuki usia 39 tahun perkawinan. Saya sudah melihat karakter Pak Joni, bukan malaikat. Saya kasih tahu lagi, bukan malaikat. Dia adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Ya, masih harus diasah. Oleh karena itu, siapakah yang akan mengasah kita juga supaya menjadi taat?
Lah itulah yang di sebelah kita itulah. Jadi terima saja dengan sukacita, jalanin saja hidup kita tanpa berkeluh kesah. Tetapi saya percaya arah Roh Kudus akan menyertai kita. Arah Roh Kudus ada di dalam kita. Dia yang menjadi penopang kita, yang selalu memberikan harapan baru buat kita. Sehingga kita setiap hari jadi kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Dan kita akan menjadi pelaku firman sampai kita menantikan kedatangan yang kedua kalinya. Wow, luar biasa powerful banget ya. Message-nya. Full banget, jadi jelas banget ini buktinya. Di balik suami yang berhasil, ada istri yang berdoa. Amin. Kalau yang saya tangkap nih dari Ibu, yang menonjol itu adalah ketaatannya itu. Iya. Ketaatannya itu dari masa mudanya. Dari masa kecil ya. Apapun yang Tuhan suruh lakukan, Ibu lakukan dengan taat. Itu membawa kepada satu level, kepada level yang berikutnya. Benar banget. Itu membawa satu Ibu proses proses yang kepercayaan dan demi kepercayaan diberikan lebih lagi. Jadi naik level terus ya Bu. Ya, naik level. Jadi kalau kita mau dipercayakan sesuatu yang lebih besar lagi, ya harus belajar taat. Belajar taat. Dari yang kecil dulu ya Bu ya. Belajar setia ya dengan belajar perkara setia, kecil. Seperti Ibu mau datang melayani, menyisikan uang, taat sekali itu. Bahkan naik kendaraan umum umum. Padahal fasilitas ada. Iya. Wah banyak banget deh pokoknya pelajaran hari ini ya. Luar biasa. Oke, sebelum kita berpisah ya kita mau bersama-sama berdoa. Nanti persilahkan Ibu Tina untuk berdoa buat kita semua. Saya ajak kita semuanya kita berdoa. Kita tutupkan mata kita pusatkan hati kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih banyak untuk hari ini. Hamba-Mu sudah diperkenankan untuk sharing kehidupan hamba-Mu yang bukan apa-apa. Supaya setiap kami yang mendengar menerima inspirasi baru. Supaya kami lebih mengerti bahwa Tuhan Engkau memanggil kami. Sejak kami dalam kandungan, Engkau ingin merubah hidup kami. Supaya hidup kami jangan lagi tersesat. Tetapi hidup di dalam Engkau adalah itu yang Engkau rencanakan buat kami. Supaya kami diberikan hati yang taat. Apapun yang Kau rencanakan. Dengan suara-Mu yang sekecil apapun yang kami dengar. Kami mau lakukan dengan setia. Bahkan segala macam tantangan yang ada di depan sekalipun. Yang kami rasakan tidak cocok dengan mata jasmani kami. Kami mau ambil langkah. Supaya kami melakukannya buat kemuliaan Tuhan. Kalau hamba-Mu Engkau pakai untuk mengambil keputusan untuk melayani keluarga Pak Joni Andrean. Sebagai seorang penyelamat di dalam keluarga ini. Juga Tuhan akan pakai semua pemirsa yang hari ini melihat daripada tayangan ini Tuhan. Kau pakai mereka sebagai pendoa-pendoa syafaat. Mereka menjadi terang di dalam keluarga mereka. Bahkan mereka bisa memenangkan lebih lagi banyak orang. Kami mengucap syukur supaya tayangan ini bermanfaat dan nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Dan kami percaya kami semua yang mendengar acara ini, kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah mengambil alih semuanya. Segala kemuliaan kami mau hamparkan hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.